anak-anak, selamat pagi semua. Selamat datang di SD Pelangi dan Nusantara di tahun ajaran 2021-2022 di kelas 4. Selamat ya, sudah masuk kelas 4. Nah, hari ini Miss akan memberikan video perkenalan, baik itu profil Miss, bagaimana cara kita belajar, dan buku apa-apa saja yang akan kalian gunakan serta ekstrakurikuler. Kita mulai videonya ya. Dari profil guru, nama Miss Devi Chandrawati atau biasa dipanggil Miss Devi. Tempat tinggal Miss ada di Jalan Tegalangi, dekat Bedegu. Lalu Miss lahir di 7 Desember 1991. Miss sudah mengajar di SD Pelangi di tahun lalu Miss menjadi wali kelas di kelas 6B. Adapun ekstra yang Miss mampu adalah menggambar. Bagi yang suka menggambar, boleh gabung di ekstra Miss ya. Ini foto-fotonya. Pelajaran di kelas 4. Nah, di sini tematik kita ada 9 tema. Kemarin di kelas 3 ini ada 8 tema ya. Sekarang sudah 9. Tema 1 dan tema 5 kita akan bahas di bulan Juli sampai Desember. Lalu tema 6 sampai 9 akan kita bahas dari Januari sampai Juni. Buku PJOK, pelajaran PJOK, olahraga, kemudian ada pelajaran bahasa Bali, ada pelajaran bahasa Inggris, dan pelajaran yang sangat susah mungkin bagi beberapa anak, yaitu matematika. Nanti ada hari khusus di mana kita akan mempelajari tentang matematika. Nah, kita lanjut ke buku pembelajaran. Hari ini buku pembelajarannya yang kemarin berasal dari bukunya, penerbitnya ganti oleh sekolah jadi Intan Karimah. Ada buku matematika, PJOK, dan buku tematik. Itu dari penerbit Intan Karimah. Kemudian bahasa Inggris dari penerbit Exis. Buku bahasa Bali dan agama. Jadi kita dulu ya dari penerbit Tri Agung. Kemudian Miss akan membahas ekstrakurikuler. Di sekolah ada ekstra wajib seperti yang ada pada gambar. Ini adalah ekstra pramuka dan tentunya ekstra wajib yang lagi satu adalah yoga. Kemudian ini banyak gambar-gambar lucu. Ini adalah ekstra pilihan. Itu ada ekstra bidang seni, bidang akademik, dan bidang olahraga. Nah, ini akan lanjut ke bahas ekstra seni. Nah, ekstra seni ada ekstra tari, ekstra tabuh, ekstra menggambar, ekstra vokal, dan alat musik. Ada ekstra akademik. Ekstra akademik ada klub Inggris, ada kesenian budaya Bali. Nah, bagi yang suka mengumpulkan banyak piagam prestasi, silakan ikut salah satu ekstra ini. Semoga ekstra ini bisa memberikan kalian banyak pengalaman dan tentunya piagam. Lalu ekstra olahraga. Nah, seperti biasa di SD Pelangi sudah terkenal dengan ekstra silat. Dan sekarang ada ekstra baru lagi, ekstra kabadi. Silakan search sendiri ya di Google. Apa sih kabadi itu? Saat ekstranya sudah Miss jelaskan, kita akan langsung ke kegiatan belajar dari rumah. Ya, karena sekarang kita memang masih dalam kondisi pandemi, jadi belajarnya dari rumah. Nah, untuk belajar secara daring, Miss menggunakan aplikasi WA sebagai tempat pengumpulan informasi dan share tugas. Kemudian ada Google Classroom, tempat kita share informasi juga dan tugas tentunya. Pengumuman juga serta video pembelajaran juga Miss akan cantumkan di Google Classroom. Kemudian YouTube sebagai tempat informasi untuk mencari video-video pembelajaran. Kemudian
kalian ada Google Meet dan Zoom untuk pertemuan tatap muka secara daring. Kemudian untuk ulangan, ada Google Form. Ini gambar Google Form yang sering kalian gunakan selama ulangan-ulangan semasa pandemi ini. Nah, lagi satu, Easy. Nah, ini aplikasi baru ya, sama seperti Google Form, tapi ini lebih seru. Tunggu ya, nanti Miss akan launchingkan quiznya. Silakan kalian coba. Menurut kalian, mana yang kalian lebih suka gunakan untuk ulangan nanti? Apakah Google Form atau Easy? Bila kondisi kondusif, artinya tidak ada larangan untuk bepergian atau pembatasan pertemuan seperti sekarang ini. Miss harapkan kalian bisa datang ke sekolah. Adapun persiapannya, kalian harus diantar dengan orang tua. Paling tidak kegiatannya nanti akan diadakan 2 minggu sekali sesuai jadwal. Itu pun kalian lakukan untuk mengumpulkan tugas atau berdiskusi dengan Miss. Selain itu, kalian juga bisa belajar di sekolah. Misalnya kalau kesulitan belajar secara daring di rumah, silakan datang ke sekolah ya untuk belajar. Untuk saat ini, jangan gunakan seragam dulu ke sekolah, gunakan pakaian bebas rapi. Nah, yang terakhir, bila kalian tidak bisa datang ke sekolah atau belajar daring yang sulit, Miss akan buatkan jadwal agar Miss bisa berkunjung ke rumah kalian. Nah, lanjut persiapan. Ini adalah persiapan tulisnya. Miss langsung berikan persiapannya. Di sini ada persiapan buku tulis. Nah, kalian bisa baca ya. Di sini ada 8 buku tulis untuk masing-masing mapel. Ada tematik, matematika, bahasa Inggris, agama, dan biologi. Kemudian diharapkan kalian punya buku gambar, boleh ukuran A3 atau ukuran A4. Lalu siapkan kertas double folio. Nanti ada beberapa tugas yang memang harus dikumpulkan di sekolah dan tidak dikembalikan kepada siswa. Jadi kalian tulis di kertas double folio. Dan tentunya alat warna atau krayon atau pensil warna serta pulpen dan pensil. Nah, untuk buku tulis supaya gampang dicari dan tidak mudah tercampur dengan mata pelajaran yang lain, Miss harap di sampul coklat diberi nama kalian tentunya supaya tidak tertekan dengan anggota keluarga lainnya yang di rumah yang masih belajar. Mungkin adik masih ada yang sekolah atau kakak juga sekolah, jadi bukunya bisa ditukar ya. Jadi misalnya bukunya di sampul coklat, dikasih nama, kemudian mata pelajarannya. Lalu persiapan online. Nah, karena belajar daring, kita memakai semuanya online dalam jaringan. Nah, Miss harap kalian punya kuota memadai, jadi kuotanya sisakan juga untuk belajar, jangan pakai main game aja. Kemudian siapkan nomor WA yang aktif, lalu akun email. Nanti Miss harapkan orang tua kalian menyiapkan email yang aktif untuk membantu kalian belajar. Misalnya kalau misalnya kita harus Google Meet yang harus diundang menggunakan akun email, Miss harap orang tuanya sudah ready dengan emailnya ya. Kemudian kita akan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet bila kita melakukan pertemuan tatap muka secara daring. Nah, untuk absensi nomor 4, silahkan kalian baca. Gunakan pakaian sekolah saat absen ulangan harian atau ulangan semester. Upload foto di WA ya. Miss lupa masih tulisan di WA. Untuk semua file tugas dan informasi akan Miss update setiap setengah 8 pagi. Kita mulai belajarnya, efektif belajarnya hari Senin depan. Jadi mulai hari Senin depan Miss akan update informasi terkait belajarnya setiap setengah 8 pagi. Nah, untuk absen foto setiap hari, foto sedang, dan untuk pose fotonya
Jangan foto selfie saja ya, foto sedang belajar dengan pakaian sekolah. Miss minta di-upload atau di-share di WA dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Nanti fotonya ini biasanya Miss akan kirim ke dinas sebagai bukti kalau anak-anak di SD Pelangi bisa belajar dan bukan bermain. Nah, nomor 7, pengiriman tugas. Nah, untuk pengiriman tugas biasanya Miss akan mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ada 12 jam untuk waktu kalian menyelesaikan tugas-tugasnya. Miss harap kalian sudah mulai bisa mengerjakan tugasnya mandiri, bukan kembali seperti dulu dibuat oleh orang tua ya. Nah, Miss minta bantuan orang tua kalian untuk mendampingi, mengecek, mengarahkan, dan mengingatkan. Untuk tanggung jawabnya menyelesaikan tugas-tugasnya. Ingat, bukan mengerjakan tugas kalian, tapi mengingatkan, mengecek apakah kalian sudah benar-benar mengerjakan tugasnya atau belum. Ya, ingat itu, jangan sampai orang tuanya yang belajar, kalian yang mengawasi, jangan sampai terbalik ya. Ingat. Lalu, bila kondisi memungkinkan kalian bisa belajar di sekolah, nah Miss mengharapkan kalian datang sesuai jadwal. Nanti Miss bisa berikan jadwal, Miss siapkan jadwal belajar. Walaupun untuk sekedar mengumpulkan tugas atau berdiskusi dengan Miss. Kemudian bila kalian datang ke sekolah, Miss harap didampingi orang tua dan menerapkan protokol kesehatan. Paling tidak pakai masker dan bawa hand sanitizer sendiri ya. Nah, yang ketiga, sekolah bagi yang sulit belajar di rumah, sekolah menyediakan ruang untuk belajar. Jadi siswa bisa belajar di sekolah dengan durasi waktu 90 menit sampai 150 menit atau 1,5 jam sampai 2,5 jam tiap harinya di masa pandemi. Jadi bagi yang pengen belajar di sekolah, nggak belajar kayak dulu ya dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang, tidak, kalian belajarnya sebentar saja. Jadi waktunya cuma 1,5 jam sampai 2,5 jam. Itu saja yang diberikan waktu. Begitu saja durasi waktunya yang diberikan oleh sekolah. Kita lanjut. Nah, bila kalian belajar di sekolah, tolong bawa makan dan minuman sendiri, sebab di sekolah belum buka ya. Jadi kalau lapar, saya nggak keluar dari sekolah cari dagang. Jadi harap bawa makan dan minumannya sendiri. Nah, untuk administrasi sekolah, disarankan kerjasama orang tua kalian untuk dapat melunasi administrasi sekolah kalian setiap tanggal 1 sampai 10 di awal bulannya atau selambat-lambatnya di tanggal 23 sampai tanggal 30. Untuk pengumpulan dokumen, diharapkan orang tua kalian mau men-share foto akte kelahiran, ijazah kalian bila ada, ijazah kita ya, dan kartu keluarga. Silakan share fotonya lewat WA secara gratis. Biasanya kemarin kan dikumpulkan dalam bentuk fotokopi ke sekolah. Karena kita masih berada di masa pandemi, cukup share fotonya saja. Ini sedikit informasi terkait Asesmen Nasional. Asesmen Nasional yaitu sebuah kegiatan untuk mengukur kemampuan belajar siswa, di mana kegiatannya dimulai dari kelas 4 SD. Nah, kegiatan ini untuk mengganti ujian nasional. Nah, untuk kegiatan Asesmen Nasional dilakukan dengan berbasis komputer dan bukan ujian tertulis seperti ujian nasional. Nah, saat ini kegiatan ujian Asesmen Nasional diuji cobakan pada bulan Oktober tahun ini di jenjang kelas 5. Nah, untuk menjelang itu, diharapkan siswa kelas 4 menjadi siswa yang lebih giat belajar lagi, sebab beberapa bulan setelah menginjak kelas 5, mereka akan mengikuti ujian
ujian asesmen nasional. Nah, di mana semua soal ujian asesmen nasional atau berasal dari pelajaran semasa di kelas 4. Nah, ini apa kabar baik, apa kabar buruk untuk kalian? Harap kalian menanggapinya secara positif. Tapi kalian di kelas 4 harus lebih rajin belajar lagi ya. Sudah selesai. Penutup. Nah, harapan Miss selama setahun ke depan pada kalian siswa kelas 4B yaitu menjadi siswa tangguh, cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab, serta beriman. Walaupun harus belajar dari rumah di masa pandemi ini. Lalu, menjadi siswa yang siap berjuang meraih hasil yang terbaik saat melewati asesmen nasional di kelas 5 nanti. Lalu semangat belajar ya anak-anak tentunya. Walaupun di tengah pandemi, walaupun harus belajar dari rumah, cepat tumbuhkan semangat belajar. Sekian saja pemaparan dari Miss terkait kegiatan MPLS di kelas 4 ini. Semoga kita bisa segera bertemu di sekolah ya, dan tidak cuma tatap muka dari komputer atau dari laptop atau dari HP saja. Kita bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Kalian juga bisa berkumpul kembali bersama teman-teman, bisa bermain tentunya ya di sekolah, cuma di rumah aja, bosan mungkin. Terus mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada yang ingin kalian tanyakan atau ingin kalian bahas dengan Miss, silakan datang ke sekolah atau japri lewat WA. Terima kasih, selamat pagi, semangat belajar.